Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat selalu ya. Anak-anak, kali ini Bapak akan coba menjelaskan materi tentang bagaimana cara mencari luas daerah dari sebuah lingkaran. Tetapi sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana cara mencari keliling sebuah lingkaran. Masih ingat? Tentu harus ingat. Pelajaran yang sudah diberikan, tolong kalian baca lagi, ingat-ingat kembali, dan kemudian kalau di matematika itu banyak berlatih dengan berbagai macam soal. Nah, pada kali ini Bapak akan coba menjelaskan bagaimana cara mencari luas daerah lingkaran. Di sini Bapak sudah membuat 3 buah jenis lingkaran, walau ukurannya sama ya. Masih ingat ini titik apa? Ya, ini adalah titik pusat lingkaran. Ada soal nomor 1. Ya, ini kita coba lihat di soal nomor 1. Di sini sudah ada dalam sebuah lingkaran itu. Ini apa namanya coba? Ini adalah sebuah jari-jari. Dalam simbol matematika biasanya disebut dengan R. Ya. Jika diketahui R-nya itu adalah 14 cm, kira-kira luas lingkaran ini berapa ya? Nah, untuk menghitung luas daerah lingkaran yang jari-jarinya 14 cm, ini tidak usah bingung, ini gampang sekali. Kita harus mesti ingat pendekatan dalam sebuah lingkaran yang dinamakan pi. Ini angkanya berapa? Iya, betul, ini adalah angkanya bisa 22/7 atau bisa juga menggunakan angka 3,14. Nah, ini adalah pendekatan dalam sebuah lingkaran yang akan kita gunakan untuk mencari luas daerah yang jari-jarinya 14 cm. Nah, untuk mencari luasnya, kita buat simbol L ya, luas lingkaran. Maka ini kita gunakan rumus. Pi kali jari-jari kali jari-jari, atau pi R kuadrat. Pi kali R dan kali R. Dalam lingkaran ini jari-jarinya kebetulan sudah ada, yaitu berapa? 14 cm. Maka kita coba bandingkan sekarang. Ketika jari-jarinya 14 cm, kemudian kita akan menggunakan pi yang mana? Pilihan kita akan memudahkan kita untuk menemukan luas lingkaran itu berapa. Maka ketika jari-jarinya 14 cm, Bapak sarankan untuk menggunakan pi-nya 22/7. Sekarang kita akan masukkan ke rumus yang ini. Ya. Jadi luas lingkaran pi kali jari-jari kali jari-jari, atau pi kali R kali R. R-nya 14, pi-nya kita ambil yang 22/7. 22/7 dikali 14 cm dikali 14 cm. Coba perhatikan angka-angka yang ada di sini. Nah, untuk lebih memudahkan, kita lihat antara angka 14 dan angka 7. Ini kira-kira bisa tidak dibagi? Oh, ternyata bisa. 14 ketika dibagi 7, ini bisa menghasilkan angka 2. Nah, kita coret saja. Karena bisa dibagi, kita ganti dengan angka 2.
hasil dari pembagian 14 dibagi 7. Maka tinggallah 22 kali 2 cm kali 14 cm. Nah, kita tinggal kalikan saja. Karena ini kali, ini juga kali. Operasi hitungnya ada 2. Maka kita kerjakan dulu. Yang pertama kali kita tulis 22 kali 2 itu adalah 44 cm kali 14 cm. Maka hasilnya adalah kita kalikan hasilnya menjadi 616 cm karena 2 kali ini jadi juga pangkat 2 atau 616 cm pangkat 2 atau 616 cm persegi. Baik anak-anak, sudah mengerti penjelasan Bapak yang dari soal nomor 1? Mengerti dong? Nah, sekarang Bapak akan coba jelaskan di soal nomor 2 sekarang. Kira-kira kalau misalnya dalam sebuah lingkaran itu bukan jari-jari yang diketahui, tetapi coba Bapak akan coba buat garis seperti ini. Nah, ini namanya garis apa coba? Kalau ini jari-jari, kalau ini apa? Ya, betul. Ini adalah sebuah garis diameter atau dikenal dalam simbol matematika itu dengan huruf D. Ya. Jika dalam sebuah lingkaran diketahui diameternya itu adalah 14 cm. Kalau ini jari-jarinya 14 cm, kalau ini diameternya yang 14 cm, kira-kira luas lingkaran ini berapa? Nah, kita ingat bahwa dalam sebuah lingkaran diameter itu merupakan panjang jari-jari yang dikalikan 2. Coba perhatikan, ini kan satu jari-jari, kalau ditambah ke sini berarti 2 jari-jari, maka jadilah sebuah diameter. Maka ketika mencari luas lingkaran yang diketahui adalah diameternya, sementara kita tahu rumus luas lingkaran itu adalah pi kali r kali r, maka si diameter yang ada di lingkaran ini kita akan coba cari berapa jari-jarinya. Nah, untuk mencari jari-jari, nih dari diameter kita akan gunakan rumus D sama dengan 2 kali jari-jari. Sementara kalau mencari jari-jari dari diameter, kebalikannya dari kali, maka ini adalah diameter dibagi 2. Maka 14 cm, karena dalam soal diameternya 14 cm, itu kita akan coba bagi 2. Berapa kira-kira hasilnya? Betul, 7 cm. Nah, ketika sudah diketahui jari-jarinya adalah 7 cm, maka untuk mencari luas daerah lingkarannya sama seperti di soal nomor 1 tadi, yaitu kita akan menggunakan rumus pi kali r kali r, di mana jari-jarinya kita sudah tahu adalah 7 cm. Ketika menemukan jari-jari 7 cm, ingat pi yang kita gunakan yang mana? Iya, untuk lebih memudahkan kita akan gunakan 22/7 ya. Nah, ini kali 7 cm kali 7 cm. Nah, ingat, coba perhatikan angka 7 lagi. Ini juga angka 7. Kira-kira kalau kita bagi bisa tidak? Tentu bisa, karena sama angkanya. Semua angka ketika dibagi dengan angka yang sama maka menghasilkan angka 1. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal kalikan saja. 22 kali 1 cm
kali 7 cm. 22 dikali 1, 11. Hasilnya adalah 22 cm dikali 7 cm. Hasilnya berapa? 22 dikali 7, hasilnya adalah 154 cm pangkat 2 atau 154 cm persegi. Nah, sekarang Bapak akan coba jelaskan jika seandainya dalam sebuah lingkaran kita tidak mengetahui diameternya berapa, jari-jarinya berapa, cuman diketahuinya kelilingnya 44 cm. Kemarin kalian kan sudah belajar tentang keliling. Ayo, masih ingat apa rumusnya? Tuh, keliling itu rumusnya adalah pi dikali d, betul ya. Maka untuk mencari luas lingkaran ini tentunya kita masih ingat luasnya bagaimana rumusnya? Betul, luas itu adalah pi kali r dikali r. Ini yang selalu dibutuhkan adalah r. R itu apa? Jari-jari. Sementara kita tidak tahu berapa jari-jarinya, berapa diameternya, cuman ada kelilingnya 44 cm. Maka untuk menemukan berapa jari-jari lingkaran ini, untuk menentukan luas daerahnya, kita akan coba cari melalui kelilingnya. Kita lihat rumus keliling itu adalah pi dikali d. Maka kita akan coba gunakan ini untuk mencari jari-jari. Pertama-tama kita tulis dulu rumusnya ya. K itu adalah pi kali d. Maka yang ada kaitannya dengan jari-jari dari ketiga simbol ini keliling, ini pi, ini diameter. Kira-kira mana yang ada kaitannya dengan jari-jari? Betul, yang diameter. Maka ketika kita ingin mencari diameter itu berapa, kita akan coba gunakan rumus turunan dari rumus utama ini. Maka diameter itu bisa dicari dengan menggunakan rumus D sama dengan K dibagi pi ya. Nah, pi nya masih ingat? Pi nya itu boleh 2/7 atau 3,14 ya. Ini boleh dipilih, bahwa ini boleh juga ini. Nah, kita masukkan kelilingnya. Kita tahu bahwa di soal ini kelilingnya adalah 44 cm. Maka kita masukkan D itu adalah 44 cm dibagi dengan pi. Pi nya boleh menggunakan 22/7 atau 3,14. Bapak sarankan ini untuk memudahkan kita coba digunakan yang digunakan itu adalah yang 22/7. Nah, setelah seperti ini kita menemukan angka 44 cm nih per ya. Per ini adalah sama dengan bagi atau dibagi 44 cm per 22/7. Jadi bisa kita gunakan kalimat lainnya 44 cm 22/7. Kita buat jadi 22/7. Ingat konsep pembagian pecahan ketika dibagi. Nah, ini bisa jadi seperti ini. 44 cm dikali 7/22. Coba perhatikan angkanya. Kita lihat kira-kira bisa dibagi. Bisa. 44 dibagi 22 itu hasilnya adalah 2. Tinggallah 2 cm kali 7. Berapa hasilnya? 14 cm. Apa yang 14 cm? Ini adalah diameter. Nah, ketika diameter sudah diketahui, kita akan coba cari jari-jarinya berapa. Jari-jari itu dihasilkan dari diameter yang dibagi 2. Diameternya ada tadi berapa? 14 cm. Maka 14 cm dibagi 2 itu menghasilkan angka 7 cm. Nah, anak-anak, kita sudah menemukan bahwa jari-jari lingkaran ini
yang tadi tidak diketahui, hanya kelilingnya saja. Ini ternyata jari-jarinya adalah 7 cm. Sudah ditemukan jari-jarinya 7 cm, kita bisa menggunakan rumus luas tadi, yaitu luas adalah atau sama dengan Pi kali R kali R. Pi nya kita gunakan 22/7 kali 7 cm kali 7 cm. Nah, ini juga bisa kita lihat, bisa dibagi, kita bisa coret. 7 dibagi 7 itu 1. 22 dikali 1 cm dikali 7 cm. 22 dikali 1 hasilnya 22 cm dikali 7 cm. Nah, ini hasilnya. Jadi 154 cm persegi. Nah, anak-anak, itu adalah penjelasan singkat dari Bapak. Selamat belajar, selamat mempelajari, dan semoga kalian lebih pintar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.